Pernahkah Anda membayangkan di usia 80-an masih bisa melakukan sesuatu yang bahkan orang berusia 40-an kesulitan lakukan? Jika iya, mungkin tubuh Anda menua lebih lambat dari yang Anda sadari. Ini bukan soal mengejar penampilan muda atau melawan waktu, tapi tentang tetap tajam, kuat, dan mandiri di saat banyak orang mulai menerima kelemahan sebagai bagian tak terelakkan dari usia. Faktanya, banyak tanda yang sering dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, seperti sendi yang kaku, mudah lupa, atau sulit bangun dari lantai, sebenarnya bisa dicegah, bahkan dibalik. Dalam video ini, kita akan bahas 7 indikator sederhana, namun kuat, bahwa Anda mungkin sedang menua secara terbalik. Setiap poin bukan hanya tes kemampuan, tapi juga cerminan kondisi otot, otak, keseimbangan, dan kesehatan secara menyeluruh. Dan meskipun Anda belum bisa melakukan semuanya sekarang, jangan khawatir. Saya juga akan jelaskan kenapa itu penting dan bagaimana Anda bisa mulai memperkuatnya hari demi hari. Jadi, jika Anda berada di usia 60-an, 70-an, atau bahkan melampaui 80-an, dan ingin terus hidup aktif serta percaya diri, video ini akan membantu Anda melihat apa saja yang masih bisa ditingkatkan, dan bagaimana caranya. Tanda pertama, bisa bangun dari lantai. Tanpa bantuan, bagi banyak orang di atas usia 80, lantai bisa terasa seperti zona berbahaya. Bukan karena sulit untuk duduk, tetapi karena rasa khawatir. Bagaimana kalau saya tidak bisa bangun lagi? Namun, kemampuan untuk bangkit dari lantai tanpa bantuan tangan, kursi, atau orang lain sebenarnya adalah salah satu tanda paling kuat bahwa tubuh Anda menua dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kaki Anda masih solid, otot inti Anda masih mendukung postur tubuh, dan sistem keseimbangan Anda masih bekerja dengan akurat. Sebuah studi jangka panjang pada lansia menemukan bahwa mereka yang mampu bangkit dari lantai tanpa bantuan memiliki risiko kematian jauh lebih rendah dalam 6 tahun ke depan dibandingkan mereka yang tidak bisa. Mengapa? Karena gerakan ini yang terlihat sederhana, sebenarnya adalah kolaborasi luar biasa antara kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi otak, dan fungsi kardiovaskular. Saat salah satu sistem melemah, kemampuan ini mulai menghilang. Jadi, jika Anda masih bisa duduk di lantai dan berdiri kembali dengan mulus, jangan anggap itu hal biasa. Itu bukan sekadar fleksibilitas, itu adalah bukti bahwa tubuh Anda masih sinkron, masih kuat, dan masih siap mendukung Anda dalam menjalani hidup yang aktif dan mandiri. Itu bukan hanya pencapaian fisik, itu adalah pernyataan bahwa Anda belum selesai. Tanda kedua, bisa berjalan cepat, tanpa kehabisan napas. Salah satu indikator paling nyata bahwa tubuh Anda menua dengan baik bukan terletak pada angka di KTP, tapi pada kecepatan langkah kaki Anda. Banyak orang di usia 80-an mulai berjalan dengan lambat dan hati-hati, seolah setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Tapi ketika seseorang di usia 70-an atau bahkan 80-an bisa berjalan cepat, tegap, dan tetap berbicara tanpa terengah-engah, itu bukan sekadar pemandangan mengesankan. Itu sinyal kuat bahwa tubuhnya masih bekerja secara optimal. Berjalan cepat dengan napas tetap stabil menunjukkan bahwa jantung Anda memompa dengan efisien, paru-paru Anda masih punya kapasitas, dan otot-otot Anda masih bisa mengikuti ritme tanpa kesulitan. Tak heran jika banyak ahli menyebut kecepatan berjalan sebagai tanda vital ke-6, setara pentingnya dengan tekanan darah atau detak jantung. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan kecil dalam kecepatan berjalan, bahkan hanya 0,1 meter per detik, dapat menurunkan risiko kematian secara signifikan. Dengan kata lain, makin cepat Anda bisa berjalan tanpa lelah, makin panjang dan sehat potensi hidup Anda. Jalan cepat bukan soal pamer kekuatan. Ini tentang efisiensi tubuh Anda dalam mengalirkan oksigen, menjaga ritme jantung, dan memberi energi pada setiap langkah. Jika Anda bisa mempercepat langkah tanpa kehilangan napas, tubuh Anda sedang memberitahu Anda sesuatu yang luar biasa. Saya masih bertenaga, dan itu adalah pesan yang layak dirayakan setiap hari. Tanda ketiga, bangun dari lantai tanpa bantuan secara berulang. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi kemampuan untuk duduk di lantai dan bangun kembali tanpa berpegangan pada apapun adalah salah satu indikator paling kuat dari penuaan sehat. Kenyataannya, sebagian besar orang di usia 80-an tidak bisa melakukannya. Tapi jika Anda bisa,
tubuh Anda sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan hanya soal otot yang kuat. Ini tentang harmoni antara fleksibilitas sendi, keseimbangan, kontrol inti, dan kesadaran tubuh. Bahkan, sebuah studi dari Brasil menemukan bahwa orang dewasa yang dapat duduk dan berdiri dari lantai tanpa bantuan memiliki peluang hidup lebih lama dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Bayangkan apa yang sebenarnya terjadi saat Anda melakukan gerakan ini. Lutut harus lentur, pinggul harus tetap lincah, otot perut dan punggung harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas, dan otak harus tetap tajam agar koordinasi tetap terjaga. Ini adalah tes seluruh tubuh yang sederhana, tapi sangat jujur, tanpa mesin, tanpa alat, hanya Anda dan lantai. Belum lama ini, seorang wanita berusia hampir 80 yang saya temui mengatakan, "Saya melatih ini setiap hari bukan karena saya ingin terlihat hebat, tapi karena saya tidak mau suatu hari nanti harus menunggu seseorang membantu saya bangun." Dan itulah intinya. Kemampuan ini bukan hanya soal gerakan fisik, tapi tentang kemandirian, kepercayaan diri, dan kebebasan. Cobalah sendiri. Di tempat aman seperti dekat sofa atau tembok, duduklah di lantai dan lihat apakah Anda bisa berdiri kembali tanpa menggunakan tangan atau pegangan apapun. Jika bisa, itu adalah sinyal luar biasa dari tubuh Anda. Saya masih bisa, saya masih kuat. Dan jika belum bisa, tidak apa-apa, itu bisa dilatih. Karena seperti semua hal dalam proses penuaan sehat, ini bukan tentang sempurna, ini tentang kemajuan. Tanda keempat, tatapan tajam dan bicara. Penuh ekspresi, cermin jiwa yang tetap muda. Salah satu tanda penuaan sehat yang paling sering dilewatkan justru terpampang jelas di wajah. Cara seseorang menatap mata Anda, menggerakkan wajahnya saat berbicara, dan membawakan kata-kata dengan nada suara yang hidup. Ini bukan sekadar soal kepribadian, ini adalah tanda bahwa otak, saraf, dan emosi Anda masih selaras dan aktif. Seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan kilau ini. Tatapan menjadi kosong, suara menjadi datar, wajah nyaris tak bergerak. Tapi ketika seseorang yang berusia 70-an atau 80-an masih bisa menatap langsung, berbicara dengan semangat, dan mengekspresikan diri lewat gerakan wajah dan intonasi yang kaya, itu adalah isyarat kuat. Sistem saraf mereka masih terjaga. Otot-otot wajah mereka masih responsif. Dan yang paling penting, jiwa mereka masih terlibat. Ini bukan hanya soal menjadi ramah. Ini tentang vitalitas neurologis dan emosional yang terlihat dan terasa. Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan ekspresi wajah dan kontak mata yang lemah bisa menjadi indikator awal dari penurunan kognitif atau gangguan suasana hati. Sebaliknya, orang yang masih bisa tersenyum lebar saat menceritakan kisah, menaikkan alis saat bercanda, atau berbicara dengan suara yang mengalir dinamis menunjukkan fungsi otak yang sehat, koordinasi otot yang terjaga, dan keseimbangan emosional yang kuat. Jadi, jika Anda masih bisa memikat orang dengan tatapan hangat dan bicara yang hidup, anggap itu bukan hanya karisma. Itu adalah tanda dari dalam bahwa tubuh dan pikiran Anda masih bekerja sama dengan baik. Ini adalah bentuk latihan yang tidak memerlukan alat, hanya kehadiran dan keterlibatan. Dan jika Anda menyadari hal ini hari ini, beritahu saya di komentar dengan menulis nomor 4. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setiap momen yang kita bagi di sini adalah langkah menuju penuaan yang lebih bermakna. Kita lanjut ke tanda berikutnya. Tanda kelima, jari-jari yang cekatan, otak yang tajam. Anda mungkin jarang memikirkannya, tapi hal-hal kecil seperti mengancingkan baju, mengupas buah, atau menulis tanda tangan dengan mantap sebenarnya adalah prestasi luar biasa di usia lanjut. Kemampuan menangani tugas motorik halus yang terlihat sepele di permukaan adalah bukti nyata bahwa otak dan tubuh Anda masih berbicara dalam bahasa yang sama, dengan jelas dan teratur. Saat banyak orang di usia 80-an mulai kesulitan mengancingkan kemeja atau mengikat tali sepatu, jika Anda masih bisa melakukannya dengan lancar, itu adalah tanda bahwa Anda menyimpan sesuatu yang istimewa, koordinasi saraf otot yang tetap prima. Gerakan kecil seperti ini tidak hanya melibatkan tangan, mereka melibatkan area otak yang juga bertanggung jawab atas fokus, memori, dan pengambilan keputusan. Jadi saat tangan Anda masih cekatan, itu bukan cuma soal keterampilan. Itu adalah sinyal dari sistem saraf Anda bahwa semuanya masih berjalan baik.
Bahkan aktivitas seperti merajut, menulis tangan, atau memainkan alat musik menciptakan pola kerja otak yang menjaga Anda tetap tajam dan tenang. Mereka melatih kesabaran, memperkuat koneksi saraf, dan memberi tubuh Anda ritme yang sehat. Jika Anda masih bisa mengikat tali sepatu tanpa melihat, menyiapkan kopi pagi tanpa menjatuhkan sendok, atau bahkan hanya menyelipkan anting kecil ke telinga, anggap itu bukan hal biasa. Itu adalah bentuk kecerdasan gerak yang hanya bisa dipertahankan lewat perhatian dan penggunaan terus-menerus. Dan yang lebih penting lagi, itu adalah tanda bahwa penuaan Anda bukan sekadar melambat, tapi berkembang ke arah yang lebih baik. Tanda keenam, rasa ingin tahu sosial yang tak pernah padam. Anda mungkin mengira bahwa tanda penuaan terbalik harusnya terlihat di otot atau sendi. Padahal salah satu indikator paling kuat justru datang dari cara Anda terhubung dengan orang lain. Di usia 80-an, banyak orang mulai perlahan-lahan menarik diri dari percakapan, melewatkan pertemuan, atau hanya membiarkan hubungan sosial memudar. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena kelelahan, kesulitan mendengar, atau bahkan rasa sepi yang diam-diam muncul. Namun, jika Anda masih punya dorongan untuk bertanya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, atau membuat rencana bertemu teman, itu adalah tanda kuat bahwa Anda masih hidup dari dalam. Rasa ingin tahu sosial, keinginan untuk terhubung, untuk mendengar cerita orang lain, untuk ikut tertawa dalam percakapan ringan, bukan hanya menyenangkan. Itu melatih bagian otak yang sama yang membantu Anda mengenali wajah, menyimpan memori, dan membaca emosi. Dan semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat ia bertahan. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang tetap aktif secara sosial cenderung hidup lebih lama, memiliki kognisi yang lebih tajam, dan bahkan pulih lebih cepat dari penyakit. Ini bukan hanya tentang punya banyak teman. Ini tentang menjaga pikiran tetap aktif melalui interaksi manusia. Jadi, jika Anda masih suka bertanya kabar, menelepon teman lama hanya untuk berbagi cerita, atau mendapati diri Anda senang mendengarkan kisah orang lain, jangan remehkan itu. Keinginan untuk terhubung adalah bukti bahwa semangat Anda tidak menua. Ia tumbuh. Dan jika Anda masih menonton sampai di sini, saya ingin tahu, siapa orang terakhir yang Anda hubungi hanya untuk ngobrol? Tulis komentar nomor 6 di bawah. Dan mari kita rayakan koneksi sebagai bentuk paling murni dari kesehatan. Jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan tanda ketujuh yang akan segera kita bahas. Tanda ketujuh, pulih cepat dari kemunduran. Bukti tubuh dan pikiran masih tangguh. Di usia lanjut, kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari otot yang besar atau energi yang melimpah, tapi dari seberapa cepat Anda bisa bangkit kembali setelah jatuh. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga setelah pilek, cedera kecil, atau bahkan hari yang emosional berat. Banyak orang di usia 80-an bisa terpukul cukup keras hanya karena kurang tidur atau batuk ringan, dan dampaknya bisa terasa selama berminggu-minggu. Tapi jika Anda termasuk yang bisa berkata, cuma lecet, dan kembali beraktivitas esok harinya, itu bukan sekadar keberuntungan, itu adalah tanda ketahanan biologis. Kecepatan pemulihan adalah cermin dari usia sel Anda yang sebenarnya. Saat luka Anda cepat sembuh, otot cepat pulih setelah kelelahan, atau stres tak tinggal terlalu lama di tubuh. Itu berarti sistem internal Anda masih gesit, responsif, dan muda. Sistem kekebalan tubuh, Anda tahu kapan harus menyerang dan kapan harus tenang. Sistem saraf Anda bisa kembali ke keadaan seimbang setelah tantangan. Dan tubuh Anda masih ingat bagaimana caranya bangkit. Saya teringat Eleanor, 82 tahun, yang tergelincir di halaman belakang saat sedang berkebun. Keluarganya mengira ia akan istirahat berminggu-minggu, tapi hanya dalam waktu seminggu, ia sudah kembali memangkas mawar. Terapis fisiknya mengatakan, tubuhnya sembuh seperti orang usia 60, dan itu bukan kebetulan. Eleanor aktif setiap hari, makan bergizi, cukup tidur, dan menjaga pikirannya tetap tajam. Intinya, dia memberi tubuhnya alasan untuk pulih dengan cepat. Jadi jika Anda merasa tubuh, Anda masih bisa mengambil pukulan kecil dan bangkit kembali tanpa drama, rayakan itu. Itu adalah hasil dari gaya hidup, dari ketekunan, dan dari kebiasaan kecil yang Anda tanamkan bertahun-tahun. Pemulihan cepat bukan hanya pertanda fisik yang sehat, tapi juga jiwa yang kuat.
Dan di dunia di mana banyak orang menerima kemunduran sebagai akhir, Anda justru menjadikannya batu loncatan. Masih bersama saya sampai sini? Tulis komentar nomor 7 di bawah dan beritahu saya bagaimana Anda pulih dari tantangan terakhir dalam hidup Anda. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena perjalanan menuju usia yang luar biasa baru saja dimulai. Penuaan bukanlah tentang mundur ke bayang-bayang atau kehilangan semangat hidup. Jika Anda sudah mengenali satu atau dua tanda dari yang kita bahas tadi dalam diri Anda, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasinya. Ini bukan sekadar kinerja yang baik untuk usia Anda. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap stereotip penuaan. Sebuah bukti nyata bahwa Anda sedang menua secara terbalik. Sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Dan jika Anda merasa belum banyak mengenali tanda-tanda tersebut dalam diri Anda, jangan berkecil hati. Keindahan penuaan yang sejati adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Di usia 60, 70, bahkan 85, Anda masih bisa menggerakkan tubuh, menstimulasi otak, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memperkuat koneksi sosial Anda. Tubuh dan pikiran Anda selalu mendengarkan, selalu merespons, dan setiap langkah positif yang Anda ambil adalah pesan kuat yang mengatakan, "Saya masih di sini. Saya masih berarti." Ingat, tujuan kita bukan untuk terlihat seperti berusia 40 tahun lagi, tapi untuk merasa kuat, tajam, dan stabil dalam kehidupan yang sedang Anda jalani sekarang. Untuk bisa bermain dengan cucu Anda, menaiki tangga tanpa pegangan, tidur nyenyak tanpa gangguan, dan bangkit kembali setelah minggu yang penuh tantangan. Itu bukan hal kecil, itulah makna sejati masa muda, tanpa memandang berapa lilin di kue ulang tahun Anda. Jadi, saya ingin tahu, apa satu hal tentang diri Anda akhir-akhir ini yang membuat Anda merasa lebih muda dari usia Anda? Apakah itu kebiasaan bangun pagi tanpa alarm, kegembiraan saat belajar hal baru, atau alasan sederhana kenapa Anda menonton video ini? Karena Anda peduli dengan kesehatan dan kualitas hidup Anda. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan satu hal yang Anda pelajari, dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pikiran dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami semangat dan inspirasi yang besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membuat kami terus bisa menghadirkan konten yang menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.